Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Abu Aisyah di channel Ridwan Air Menanam. Ini adalah pupuk organik cair yang bahan-bahannya sangat sederhana. Bukan cuma sederhana, tapi mudah didapat dimanapun kita berada, baik di perkotaan maupun di perkampungan. Perkenalkan, ini adalah JLF, Jadam Liquid Fertilizer. Pupuk ini berasal dari kelompok pertanian organik di Korea Selatan yang dikenal sebagai Jadam. Jadam adalah kelompok pertanian organik yang didirikan pada tahun 1991 oleh Yong Sang-cho. Kegiatan Jadam didasarkan pada situs webnya www.jadam.ki.org dan memiliki hampir 75.000 anggota pada Maret 2020. Tujuan Jadam adalah mengembalikan pertanian kepada para petani, memulihkan kedaulatan petani di bidang teknologi, menyebarkan metode pertanian ultra low cost atau biaya sangat rendah, dan pada akhirnya membuka dunia baru di mana petani, konsumen, dan alam berada di dalam keselarasan. Metode pertanian organik yang berbiaya tinggi dan sangat sulit tidak dapat menyebar dengan luas. Hal ini akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi petani dan pertanian. Jadam hadir dengan solusi unik, metode pertanian ultra low cost, sebagai jawaban terhadap masa depan pertanian, berdasarkan tujuan teknis, SMILE, sederhana, mudah, ilmiah, efektif. Jadam membangun sistem pertanian yang lengkap setelah melakukan uji coba beberapa dekade. Ketika perusahaan pertanian memperoleh kendali lebih besar atas pengetahuan dan teknologi pertanian, biaya pertanian menjadi semakin mahal. Ini adalah masalah umum yang dihadapi oleh para petani di dunia. Inilah alasan mengapa pertanian ambruk di mana-mana. Jadam tidak mematenkan ilmunya, namun menyebarkannya melalui seminar, buku, dan website. Pembuatan dua penemuan besar Jadam, yaitu Jadam sulfur dan juga Jadam wedding agent, juga diungkapkan di situs webnya, yaitu www.jadam.ki.org. Jadam akan melanjutkan pekerjaannya untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistemnya lebih lanjut. Ada beberapa penemuan atau inovasi dari pendiri Jadam, yaitu Pak Cho ya, Yong Sang-cho. Sebenarnya ada 18, tapi kita sebutkan aja yang populer. Yang pertama adalah pestisida alami, Jadam sulfur. Perekat alami, Jadam wedding agent. Yang ketiga adalah Jadam microbial solution. Dan yang keempat itu Jadam liquid fertilizer. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Tapi kita fokuskan pada JLF-nya saja. Karena di video ini kita hanya membahas JLF-nya saja ya. Sebenarnya, bahan-bahan pembuatan JLF itu sangat fleksibel ya, tergantung kebutuhannya. Kalau mau membuat pupuk fase vegetatif, maka bahan utamanya itu adalah dedaunan yang kering dan juga dedaunan yang hijau. Nah, kalau untuk generatif ada tambahan, seperti buah, sabut kelapa, dan lain-lain ya. Tapi di sini kita bikin dengan versi kita sendiri ya, karena ilmu Jadam kan tidak dipatenkan. Jadi kita bisa fleksibel untuk membuat versi kita sendiri masing-masing. Kalau saya pribadi, bahan-bahan yang saya gunakan di sini adalah yang pertama daun bayam, jumlahnya bebas mau berapa aja. Yang kedua leaf mold atau humus. Nah, jumlahnya sama dengan bahan yang hijau. Yang ketiga adalah kulit bawang, ini juga jumlahnya bebas ya. Yang keempat ada garam krosok. Nah, sebenarnya nanti kita akan jelaskan mengapa saya memilih bahan-bahan ini ya. Dan yang terakhir ada air sebanyak kurang lebih 10 liter. Di sini saya pakai air sumur ya. Kalau kalian ada air hujan maka itu lebih baik, tapi sebelum air hujan itu digunakan, alangkah baiknya diendapkan terlebih dahulu selama 1 malam. Supaya apa? Supaya airnya itu tidak terlalu asam. Jadi baiknya diendapkan terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa bayam ini mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Di antaranya adalah kalium, kalsium, magnesium, fosfor, dan nutrisi lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian yang kedua ada leaf mold. Nah, leaf mold ini adalah daun yang sudah mengalami pelapukan secara alami. Pastinya di dalam leaf mold ini banyak sekali bakteri, virus, jamur, dan segala mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman kita. Tidak terkecuali ada juga patogennya. Tapi tenang, keberagaman mikroorganisme akan menstabilkan populasi patogen. Sehingga patogen-patogen yang ada di dalam tanah pun bisa bisa dikondisikan lah ya. Yang ketiga yaitu kulit bawang. Kulit bawang ini mengandung unsur hara yang cukup komplit, di antaranya kalium, magnesium, fosfor, dan besi. Selain itu, kulit bawang ini juga masih mengandung ZPT
atau zat pengatur tumbuh. Dan yang terakhir, garam krosok. Garam krosok mengandung magnesium, kalsium, sulfat, dan kalium. Dan juga garam kasar atau garam krosok ini mengandung 83 mineral yang sangat penting dalam pertanian, terutama pertanian organik. Mudah-mudahan semua bahan yang kita gunakan untuk dijadikan POC dapat terurai dengan sempurna dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman kita. Membuat JLF sangatlah mudah. Yang pertama kita isi air, isi air yang wadahnya ini kurang lebih 10 liter. Yang kedua, masukkan bahan-bahan yang tadi, pastikan bahan-bahan ini tenggelam ya. Terakhir, kita berikan garam krosok sekitar setengah sendok makan saja. Pastikan kita memberikan sedikit space sekitar 10 cm untuk udara atau gas yang dihasilkan dari bahan organik ini. Kita kan pernah lihat ya, kalau bahan-bahan organik itu apabila terkena air, dia mengalami pembusukan dan pastinya dia akan ngambang ke atas gitu. Dia akan menguap ya. Sehingga kita harus kasih space sekitar 10 cm supaya itu bahan-bahannya nggak berantakan nantinya. Nah, soalnya saya pernah bikin pupuk organik, ada bahan-bahannya, ada airnya, tapi penuh. Airnya apa? Pas udah selang 3 hari aja, itu bahan-bahannya udah keluar semua. Makanya kita harus kasih space. Kemudian kita tutup dengan apa saja. Kalau ada penutup khusus itu lebih baik ya. Tapi kalau di sini saya ada plastik dan juga ada karung ya. Saya pakai plastik aja, kemudian saya tutup karung di luarnya agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan metode ini adalah metode aerob atau membutuhkan udara, sehingga tidak perlu rapat-rapat tutupnya ya. Cukup ditutup supaya nggak kena sinar matahari aja. Nah, diamkan selama 15 hari. Nah, di sini saya menggunakan bahan-bahan yang mudah lapuk, seperti dedaunan yang tadi ya. Maka saya cukup 15 hari aja menunggunya. Kalau kalian ada tambahan seperti ikan, sabut kelapa, batok kelapa, kayu, dan lain sebagainya, maka kalian harus menunggu paling minimal itu 3 bulan ya. Nanti emang sih aromanya awal-awal itu bau, lama-lama itu bakalan hilang kok baunya. Kan ini namanya juga bahan-bahan yang sudah terdekomposisi ya, kemudian udah mengalami pembusukan, lama-lama baunya hilang kok. Kalau masih 10 hari atau sebulan itu baunya menyengat banget. Kan ini prosesnya bukan proses fermentasi ya, tapi aerob, menggunakan udara. Cara aplikasikan pupuk ini cukup sederhana. Pertama, kita cairkan dengan air dengan perbandingan 1:10. Nah, jika kalian punya TDS meter, pakai TDS meter ya. Ukur TDS-nya, ppm-nya maksud saya, 500 sampai dengan 1000 ppm. Untuk cabai, tomat, terong, dan lain sebagainya. Sekarang kita coba lihat seberapa banyak nutrisi dalam POC ini. Di sini saya menggunakan pH meter yang ada fitur fertilizer-nya. Jadi fertilizer itu artinya pupuk atau nutrisi. Jadi alat ini bisa mendeteksi seberapa banyak nutrisi yang ada pada tanah. Lihat di sini ada jarum dan indikator pupuk. Kalau ke kiri artinya minim nutrisi, dan kalau ke kanan itu kelebihan nutrisi. Sekarang kita celupkan logamnya ke dalam air. Dan ternyata seketika jarum indikatornya naik ke kanan, yang menunjukkan bahwa cairan POC ini memiliki nutrisi yang insya Allah dapat diserap oleh tanaman. Sekarang kita coba cek pH larutan ini. Dan ternyata pH-nya sekitar 6,5 atau 6,5 ya. Yang artinya pH larutan ini ideal bagi tanah. Tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basah. Ini netral. Tapi masalahnya ini penggunaan cek pH-nya itu menggunakan cek pH tanah. Harusnya pH air ya. Tapi saya belum punya ya, insya Allah kapan-kapan kita cek lagi lah ya. Nah, sebelum kita aplikasikan ke tanaman, ada baiknya kita cek terlebih dahulu nutrisi pada tanamnya, pada media tanamnya. Dan ternyata jarum indikatornya menunjukkan bahwa kandungan nutrisi pada media tanam ini sangat minim. Sekarang mari kita langsung aplikasikan pada media tanam, pada tanaman kita ya. Sambil kita lihat indikator fertilizernya. Loh, kok nggak naik-naik ya? Gini aja, mungkin harus dicabut dulu. Sekarang kita cabut dulu alatnya dan tancapkan lagi ke media tanam. Dan ternyata naik loh ya. Sekarang kandungan nutrisi pada media tanam ini cukup ideal. Nah, kita lakukan dosis pengocoran ini masing-masing tanaman 200 ml per tanaman ya.
Sekarang mari kita simak proses hari demi hari, hari ke hari, tanaman yang diberikan JLF dan yang tidak diberikan JLF. Tanaman sebelah kiri adalah tanaman yang saya berikan JLF, dan yang sebelah kanan itu tidak saya berikan JLF. Bisa kita lihat kondisi tanaman yang diberikan POC ini tidak lebih baik daripada lawannya. Setelah beberapa pekan, inilah hasilnya. Kita bisa perhatikan perbedaannya ya. Tanaman yang dulu kerdil sekarang sudah setara dengan lawannya. Ini menunjukkan bahwa pupuk ini memiliki efektivitas yang cukup baik. Nah, sekarang kita coba dengan tanaman tomat yang pada fase vegetatif, tapi tomat ini nggak normal ya. Tumbuhannya tetap kerdil juga, sama seperti pohon cabai yang tadi. Nah, tanaman sebelah kiri adalah tanaman yang saya berikan JLF, dan yang sebelah kanan tidak saya berikan JLF. Untuk media tanam sama, yaitu tanah, sekam mentah, dan juga kohe kambing. Sekarang kita perhatikan prosesnya. Dan itulah hasilnya. Bisa kita lihat sendiri perbedaan tanaman tomat yang diberikan POC ini dengan yang tidak diberikan POC. Lumayan kan bedanya? Baiklah, saya rasa itu aja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Selamat mencoba, selamat bercocok tanam. Barakallahu fikum.